Novel Raja Tertinggi. Bab 2141. Tidak, aku harus mengalahkannya. Ini adalah Eternal Pil terbaikku. Aku bisa melatihnya dengan mata tertutup. Aku bisa melakukannya. Roko memaksa dirinya untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh pihak lain. Setelah sekitar 20 menit, api Master Roko padam. Tuan Luoke juga telah selesai menyempurnakan. Luoke meletakkan pil abadi di depannya. Omi berkata, bagus sekali, inilah saatnya untuk hasilnya. Tuan Luoke, sebelum menguji hasilnya, saya ingin bertanya kepada Anda, berapa level dan tingkatan kualitas pil immortal Anda? Luoke mendengus omong kosong, tentu saja itu adalah pil immortal kelas 4. Lalu, berapa banyak tingkatan kualitas tingkat keempat? Luoke kesal, mengapa kamu menanyakan ini? Itu selalu merupakan pil abadi kelas 4 yaitu, apakah kamu pikir kamu dapat berlatih menjadi pil abadi kualitas kelas 4 lebih dari satu lapisan? Omi berkata dengan dingin, maaf, pil abadi yang saya sempurnakan saat ini adalah kualitas kelas 4, kelas 2. Apa? Kelas 4 kualitas tingkat 2. Pil abadi Tuan Luoke hanya kelas 4, dan itu bahkan belum berkualitas apapun. Roko mencibir, hanya kamu. Saya telah mempelajari sepanjang hidup saya, tetapi saya masih tidak dapat melatih pil abadi level 4 yang berkualitas, ya. Omi berkata, kamu adalah kamu dan aku adalah aku, levelmu bahkan tidak di depanku, kamu bahkan tidak dapat melatih pil abadi tanpa rumput rubah putih sekarang, kualifikasi apa yang harus kamu bandingkan denganku? Hati Luo ke dalam kekacauan saat ini, berteriak, saya tidak percaya bahwa pil abadi Anda adalah tingkat keempat, kualitas tingkat kedua. Tidak masalah, ada begitu banyak dewa atas yang hadir, hanya untuk kamu dan aku yang menjadi hakim. Luoke berteriak, mereka hanya dewa atas, bagaimana mereka bisa membedakannya? Semua dewa atas di tempat kejadian, tidak ada yang pernah melihat pil immortal kelas 4 kualitas lapisan kedua, Anda membiarkan mereka menjadi hakim, bagaimana jika mereka semua adalah kepercayaan yang Anda undang? Ketika Luoke mengatakan itu, seorang pria immortal atas yang terlambat di tempat kejadian menjadi marah dan mendengus, Tuan Luoke, Anda tidak menghormati kami dengan mengatakan itu, kami akan menjadi orang yang dia undang untuk menjadi kepercayaan. Gunakan otakmu untuk memikirkannya. Zoumi masih diburu sebelum ini, dan juga tidak memiliki ketenaranmu sama sekali. Bagaimana kamu bisa mengundang kami untuk menjadi kepercayaannya? Itu benar. Selain itu, meskipun kita tidak tahu apa-apa tentang pil abadi, tetapi kita belum makan pil abadi dalam hidup kita, tidak bisakah kita semua menjadi buta satu persatu? Kita bahkan tidak tahu apakah pil itu baik atau buruk. Anda meremehkan kami. Luoke tertekan dan tidak mengatakan apa-apa. Omi berkata, rekan senior, saya berharap Anda secara pribadi datang ke sini dan menilai siapa yang baik dan siapa yang buruk dalam pil immortal dan pelacur Luo saya. Bagus. Setelah mengatakan itu, beberapa pembangkit tenaga immortal atas akhir segera keluar dan mengujinya di depan Omi dan Luo ke masing-masing. Setelah pengujian, beberapa pembangkit tenaga immortal atas yang terlambat itu berkata dengan keras, baiklah, kami sudah mengujinya, kami benar-benar tidak tahu apa-apa tentang pil abadi, jadi kami tidak dapat memastikan bahwa pil abadi Zoumi adalah tingkat keempat. Tetapi kami dapat dengan jelas memberitahu Anda bahwa jika pil abadi Zoumi adalah sepiring kubis, maka pil abadi Luoke adalah sepiring kotoran. Kerumunan terkejut, tidak menyangka bahwa pil abadi mereka sangat berbeda. Mendiang immortal atas lainnya berkata, ya, saya dapat membuktikan bahwa Immortal Hude mengatakan yang sebenarnya, pil immortal Luoke adalah omong kosong dibandingkan dengan Zoumi. Wow, semua orang di tempat kejadian terkejut, tidak pernah menyangka bahwa dua dewa atas yang terlambat akan datang dengan penilaian yang sama. Pada saat ini, Luoke dipenuhi amarah, menunjuk ke immortal atas yang disebut Hude dan meraung. Hude, kamu bahkan memintaku untuk membantumu memperbaiki pilmu bulan lalu, tapi aku tidak berharap kamu menghitamkanku seperti itu. Ini, dan, EBSP. Immortal Hude tertawa, dulu ketika hanya ada kamu, Immortal peringkat 4, aku pasti harus mencarimu, tapi di masa depan aku tidak akan mencarimu lagi, itu hanya membuang-buang materiku. Anda. Pada saat ini, Omi tersenyum, senior Immortal Hude, di masa depan, jika Anda memiliki pil abadi, saya akan membawanya dan saya akan memperbaikinya untuk Anda akan menjadi tamu nomor 1 saya mulai sekarang, dan aku akan membuatnya untukmu terlebih dahulu. Bagus, hahaha, Hude senang. Mendiang immortal atas lainnya sibuk berkata, Tuan Zoumi, bagaimana dengan saya? Saya juga dengan jelas memberitahu semua orang bahwa pil immortal Anda jauh melampaui Luo Beach. Luoke sangat marah sehingga dia ingin muntah darah, bajingan-bajingan ini, ketika mereka memohon padanya untuk alkimia, dan mereka semua tampaknya berhubungan baik dengannya, tetapi sekarang, untuk menyenangkan Zoumi, mereka mengikuti Zoumi dan memanggilnya Luo pelacur. Omi tersenyum, senior ini, kamu adalah tamu nomor 2 ku. Hahaha, mendiang immortal atas itu tertawa dan berkata, Tuan Zou, namaku Luyun. Bagus, senior Luyun, aku akan mengingatmu. Sisa dewa atas di tempat kejadian juga ingin mendekati Zoumi. Pada saat ini, Luoke berteriak, semuanya, tunggu. Apa lagi yang harus kamu katakan? Luoke mendengus, tuan-tuan, saya punya alasan untuk percaya bahwa Hude dan Luyun, yang merupakan pendukung Zoumi, tidak dapat membedakan apakah mereka level 4 level 2 atau tidak, apakah kita akan membiarkan mereka mengatakan bahwa mereka. Omi berkata, kalau begitu, mari kita berpura-pura bahwa pil abadi yang saya saring juga tidak berkualitas, dan mari kita kembali ke titik awal, sekarang kita tidak peduli dengan kualitas, bagaimana kalau membandingkan keefektifannya saja? Itulah yang aku pikirkan. Luoke mendengus, dia hanya ingin membandingkan efektivitas dengan Omi. Bagus, kalau begitu tolong pindah ke aula besar pil abadi. Pada saat itu, seseorang berkata, tidak perlu, kami telah membawa artefak pendeteksi potensi dari aula besar pil abadi.
Tepat kalau begitu, Luoke tolong ambil Immortal Pillmu dan taruh di perangkat sihir pendeteksi potensi terlebih dahulu, sehingga semua orang bisa melihat seberapa besar cahaya potensi Immortal Pillmu. Lalu buka mata anjingmu dan lihat. Setelah mengatakan itu, Luoke meletakkan pil immortalnya di perangkat Dharma. Kurang lebih, cahaya pada senjata ajaib itu terpancar dan bersinar sejauh 4 hingga 5 meter. Orang-orang dari Istana Pil Abadi segera maju untuk mengukurnya. Kemudian berteriak pil abadi Tuan Luoke potensi cahaya 5,6 meter. Wow, itu luar biasa. Ada juga beberapa orang di tempat kejadian yang berteriak luar biasa. Luoke memiliki senyum di wajahnya. Dia tidak menyangka bahwa dia masih tampil maksimal hari ini. Biasanya dia hanya bisa melatih potensi pancaran sekitar 4,8 meter. Selanjutnya, giliran Omi, dan Omi meletakkan Immortal Pill-nya pada alat ajaib pendeteksi. Itu langsung, dan cahaya bersinar jauh dan luas. Wajah Luoke berubah. Apakah ini masih kuantitas? Kamu bisa tahu siapa yang bagus dengan jari kakimu. Ini. Semua orang di arena tercengang. Apakah ini mimpi? Ramuan Omi sangat kuat. Orang-orang dari aula besar pil abadi naik untuk mengukur, dan sesaat kemudian, orang yang mengukur berteriak pil abadi Tuan Zoumi, potensi cahaya, 39 meter. Wow, kotoran. Meskipun banyak orang sudah melihat pancaran yang sangat panjang, semua orang masih terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kagum ketika mereka mendengar nilai spesifik 39 meter. 39 meter versus 5,6 meter, apakah ini sebuah level? 2142. Pada saat ini, Luoke sendiri tercengang. Dia tidak percaya apa yang dilihat matanya. Dia berpikir bahwa, paling banyak, 10 meter. 10 meter adalah nilai sempurna. Tetapi ternyata, ada 39 meter. Apakah ini masih manusia? Ho tertawa, apalagi yang harus kamu katakan, Lobich. Itu benar, pelacur Luo. Level Zoumi jauh lebih tinggi darimu. Hahaha. Tiba-tiba, lusinan dewa atas berbondong-bondong ke Omi untuk menunjukkan dukungan mereka. Luoke berdiri di sana dengan wajah marah. Di sampingnya, Tangju, Gaopi, Blue Moon dan 6 dewa atas lainnya semuanya tampak agak konyol. Gaopi sibuk berkata, Tuan Luoke, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dewa atas yang dulu memiliki persahabatan pribadi dengan Anda sekarang semua pergi ke tempat Zoumi. Luoke mendengus, di mana jadi apa, aku masih akan membunuhnya. Gaopi tertekan, sudah terlambat sekarang, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Luoke merengut, apakah menurutmu sub itu transparan? Dengan kekuatan Tangju, tidak mudah untuk membunuh Zoumi. Setelah mengatakan itu, Luoke berkata kepada Tangju di sampingnya, Tangju, menyusahkanmu, musnahkan Zoumi. Kamu adalah satu-satunya dewa atas akhir yang berada di peringkat 5 besar di tempat kejadian, dan dewa atas akhir terkuat di samping Omi adalah Hude dan Luyun. Mereka berdua, peringkat ke-6 dan ke-7 di antara semua dewa atas akhir di benua Feiyan atas bukan tandinganmu, dan bahkan jika mereka tidak bisa menghentikanmu membunuh Zoumi. Di sebelahnya, Tangju berkata, tentu saja, tidak peduli berapa banyak dewa atas yang dimiliki Zoumi di sekitarnya, akan mudah bagiku untuk membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Tang Jutun bergegas menuju Omi. Omi, yang sekarang berada di seberang jalan, merasakan aura pembunuhan, dan Hude dan Luyun, yang berdiri di samping Omi, panik dan menghalangi Tang Jiu. Hude meraung, Tangju, apa yang kamu lakukan? Omi dilindungi oleh Hude dan Luyun, dua dewa atas yang terlambat. Tangju mendengus, aku ingin membunuh Zoumi, Hude, Luyun, apa kalian berdua mencoba menghentikanku? Hude sangat marah, Tangju, kamu terlalu tidak tahu malu, sudah sampai pada titik ini, dan kamu masih ingin membunuh Zoumi. Sampai titik ini. Pada titik apa? Ini tidak lebih dari pembunuhan sebelumnya, tapi sekarang pembunuhan terbuka. Saya akan bertanya lagi, Luyun, apakah Anda akan menghentikan saya? Luyun berkata dengan marah, omong kosong, aku mengharapkan masa depan Zoumi untuk membantu kami dengan alkimia, tentu saja aku akan menghentikanmu. Tangju mencibir, baiklah, tapi sayangnya, dengan kalian berdua, bisakah kamu menghentikannya? Hud berkata, kamu tidak akan berpikir bahwa kamu dapat memenangkan kami untuk bergabung. Tangju tertawa dan berkata dengan nada menghina, bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan kalian semua itu masih cukup untuk membunuh Zoumi dengan mudah, bukan? Kamu, Hude dan Luyun agak kedinginan dan berkeringat, sibuk berkata kepada Omi, Zoumi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk membunuhmu. Omi sedikit terkejut, bagaimana Tangju di samping Luo Bic ini begitu kuat? Kenapa dia begitu kuat? Zoumi, Tangju ini adalah peringkat keempat di antara lebih dari 10 dewa terlambat di benua Velos atas, sementara Luyun dan aku, 1/6 dan 1/7, kami bukan tandingannya sendirian. Oh, hati Omi tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak akan bisa menghentikan Luoke meskipun dia telah meraih kemenangan. Tangju berkata kepada Omi sambil mencibir, Zoumi, apakah menurutmu jika kamu menang, orang-orang ini akan dapat membuatmu tetap hidup? Kamu benar-benar salah, dua orang terkuat di sekitarmu digabungkan bahkan sama denganku. Lebih besar dari Omi berkata, Tangju bukan, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu yakin ingin membunuhku? Atau apa lagi? Baiklah, kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang bahwa siswa atas Yama, Celestine adalah saudara-saudaraku. Hahaha, Tangju tertawa dingin dan meludahkan saluran air. Aku masih saudara Raja Surgawi. Baiklah, aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong denganmu, bahkan jika pil abadimu kuat, pergi ke neraka. Hude dan Luyun berkata, Zoumi, kamu melarikan diri, kami hanya bisa mencoba yang terbaik untuk membantumu menunda. Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari langit yang jauh, itu tidak perlu. Semua orang tiba-tiba melihat ke langit yang jauh dan melihat seorang pria muda tanpa ekspresi dan penampilan acuh tak acuh. Ya, itu Kingxi.
Tubuh semua orang bergetar ketika mereka melihat pemuda itu. Mungkinkah Omi itu benar-benar saudara laki-laki Kingxi? Luo sekarang melihat Kingxi datang dan juga menggigil ketakutan. Terbang dari jauh, Kingxi berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang berani menyentuh saudaraku Zhou Mi, biarkan aku melihat nyalimu. Ah, mendengar Kingxi secara pribadi mengatakan bahwa Zhou Mi adalah saudaranya, mereka semua bodoh. Ketika Omi melihat Kingxi datang, dia tertawa di dalam dan berteriak, saudara Kingxi, kamu kembali. Kingxi terbang ke sisi Omi dan meminta maaf, saudara Zhou Mi, maaf saya terlambat, saya tidak menyangka bahwa Anda adalah Master Pil Immortal kelas 4. Hei, kakak sopan. Kingxi berkata, siapa yang mencoba membunuhnya, katakan padaku dan aku akan membiarkan dia pergi ke neraka. Omi sibuk berkata, kakak Kingxi orang bernama Tang Ju ini ingin membunuhku, tapi, ku dengar dia ada di 5 besar, kamu. Hude di sampingnya sibuk berkata, saudara Zhou Mi, Kingxi adalah orang nomor 1 di benua Feiyan atas di bawah Dewa Surgawi, belum lagi 1 Tang Ju, bahkan 10 Tang Ju digabungkan tidak akan cocok. Untuk Kingxi. Tepat pada saat ini, Kingxi menatap Tang Ju dengan mata dingin dan bertanya, kamu ingin membunuh saudaraku? Aku. Tang Ju kaget dan panik, saudara Kingxi, kamu salah paham, aku hanya bercanda. Alabaster mengamuk, coba panggil aku saudara lagi. Ya, saya tidak berani, dan saya berharap senior Kingxi akan mengampuni saya. Saya bersumpah bahwa saya tidak akan pernah menyentuh rambut dingin Zhou Mi lagi. Tang Ju panik dan berkata. Kingxi mendengus, sayangnya, hidup tidak memiliki begitu banyak jika, pergilah ke neraka, Tang Ju. Jangan. Sebelum Tang Ju bisa menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah mantra Kingxi, Xian, sangat kuat, materi tidak berwujud, tidak dapat menemukan lawan. Omi juga kaget saat melihat betapa kuatnya batu biru itu. Pada saat ini, Hude dan Luyun, keduanya diam-diam merayakan dalam hati mereka tidak menyangka bahwa Zhou Mi benar-benar saudara Kingxi, jika mereka tahu bahwa Zhou Mi adalah saudara Kingxi, belum lagi Tang Ju, aku takut Luo tidak berani sombong di depan Omi. Kingxi menatap Luo lagi dan bertanya, kamu ingin membunuh saudaraku? Tidak ada yang seperti itu. Luo menggelengkan kepalanya dengan panik, sepertinya dia sangat ingin mengakuinya. Kingxi bertanya pada Omi, Zhou Mi, katakan padaku apakah dia mencoba membunuhmu? Sebelum Omi berbicara, Luo kepanik, Zhou Mi, tolong, aku benar-benar memohon padamu, oke, aku bersujud padamu. Luo segera berlutut. Omi berkata, bukan hanya pelacur Luo ini, beberapa orang di samping Luo pelacur ini, termasuk yang bernama Gaopi, Blue Moon, mereka semua mencoba membunuhku. 2143. Kalau begitu, aku akan menghancurkan mereka semua. Ketika Gaopi, Blue Moon dan beberapa dewa atas lainnya melihat ini, mereka segera berpencar dan melarikan diri. Namun, mereka bahkan belum melarikan diri 50 meter sebelum tubuh mereka berada di udara, terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, mati di luar kematian. Tentu saja, Luo tidak melarikan diri, jadi dia masih berdiri di sana saat ini. Luo memandang temannya, yang meninggal secara mengerikan dalam sekejap, dan seluruh tubuhnya menjadi bodoh. Omi mencibir, pelacur Luo, lihat apa yang terjadi pada mereka adalah apa yang terjadi padamu. Luo berulang kali bersujud kepada Omi, Zhou Mi, maafkan aku salah, aku benar-benar salah. Omi tertawa karena kamu tahu kamu salah, lalu mengapa kamu tidak bergegas dan berterima kasih padaku dengan kematianmu? Anda, Kingxi berkata, Zhou Mi tidak perlu berbicara omong kosong dengannya, biarkan dia mati. Setelah mengatakan itu, tubuh Master Luo juga terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, sama sekali tidak mungkin untuk melihat bagaimana dia dipukul, mantranya terlalu kuat. Tidak heran Kingxi adalah orang pertama di bawah Dewa Surgawi. Adegan itu sunyi, kelompok Luo yang hanya sombong dan tak tertandingi sekarang semuanya mati. Selebihnya, siapa yang masih berani main-main dengan Omi? Omi sibuk berkata dengan penuh terima kasih, kakak Kingxi, terima kasih telah menyelamatkan saya. Kami semua bersaudara, mengapa kamu begitu sopan? Baiklah, mulai sekarang, tidak ada yang berani menyentuhmu di Feyama atas di bawah Dewa Surgawi. Terima kasih, kakak. Omi berkata dalam hatinya, di bawah Dewa Surgawi, lalu bagaimana jika itu di atas Dewa Surgawi? Lupakan saja, bagaimanapun juga Aoshi sendiri hanyalah orang pertama di bawah Dewa Surgawi. Namun, hanya ada 4 orang di atas Dewa Surgawi di seluruh benua Yan. Dengan kata lain, hanya ada 4 orang kuat yang telah mencapai Dewa Surgawi di benua Feiyan atas. Zhou Mi, aku tidak suka acara begitu banyak orang, aku akan kembali ke Istana Abadi dulu, datang ketika kamu selesai, aku akan menunggumu. Oke, kakak, hati-hati. Kingxi langsung terbang menjauh, kepribadiannya agak aneh, dia mungkin tidak suka diawasi oleh banyak orang. Setelah Kingxi pergi, semua dewa di tempat kejadian memandang Omi dengan cara yang sama sekali berbeda. Bahkan Hude dan Luyun, memandang Omi dengan status yang sedikit lebih rendah, sebelum Kingxi tidak muncul, mereka semua satu tingkat lebih mulia dari Omi, memperlakukannya sebagai pasangan mereka, tapi sekarang, jelas bahwa mereka tidak. Hude tersenyum, Tuan Zhou Mi, bagaimana saya harus memanggil Anda sekarang? Atau, saya bisa memanggil Anda bos? Omi tersenyum, tidak perlu, terima kasih telah melindungi saya hari ini. Jika Anda perlu memperbaiki pil abadi di masa depan, Anda selalu dapat datang kepada saya, harganya sangat bagus. Terima kasih, Tuan Zhou. Hude tampak sedikit menyesal di dalam, jika dia memanggil Omi bos dan Omi tidak menolak, maka akan logis untuk menjadi bawahan Omi, dan di masa depan Omi bisa bergaul dengan Kingxi, dan secara tidak langsung, dia akan dapat lebih banyak berhubungan dengan Kingxi, jadi mungkin peluang masa depan akan berbeda.
Kingxi adalah seseorang yang dapat bepergian dengan bebas ke 4 benua atas, sementara mereka, di sisi lain, hanya bisa nongkrong di 4 benua bawah. 4 benua atas dan 4 benua bawah, itu terlalu berbeda. 4 benua yang lebih rendah, masing-masing, adalah benua Feian atas, benua Tingguo bawah, benua Santa kiri, dan benua Simpan kanan. 4 benua teratas di sisi lain, adalah benua Sengsen timur, benua Zanbu selatan, benua Niuhe barat, dan benua Julu utara. Omi berteriak kepada semua orang, semuanya, tidak ada yang perlu dibubarkan. Baru kemudian semua orang bubar. Omi tidak punya waktu untuk menunda-nunda. Omi segera pergi ke rumah Luo Ke untuk mencari bintang Luo. Di rumah Luo Ke, Omi berhasil menemukan Star Luo, yang dikurung dan dipukuli di mana-mana. Cedera. Bintang Luo, Bintang Luo. Omi memanggil untuk waktu yang lama sebelum Sing Luo membuka matanya. Su Chen, kamu, apa kabar? Sing Luo, aku minta maaf kamu menderita. Tidak apa-apa sekarang. Pelacur Luo sudah mati. Gao Pi sudah mati. Orang-orang pelacur yang mengikuti pelacur Luo, Tang Ju, Blue Moon, Del semuanya mati. Ah, Sing Luo terkejut. Omi berkata, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya, Kingxi adalah saudaraku, dia kembali dan dengan mudah membunuh sampah ini. Tentu saja, aku juga bersaing dengan Luo Bic untuk pil immortal. Dia gagal total, aku sekarang di Feyama atas, saya telah mencapai ketenaran dan kesuksesan, ayo pergi, saya akan membawa Anda keluar dari sini. Bintang Luo mengangguk senang. Omi memeluk Star Luo dan langsung pergi ke Greenstone Immortal Palace. Saudara Zoumi, kamu di sini, dia. Saudara Kingxi, dia wanitaku, dia terluka oleh kelompok Luo Ke, tunggu aku akan menyelamatkannya dulu. Apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak perlu, saya seorang master pil abadi, inilah yang saya kuasai. Kingxi mengeluarkan beberapa rumput abadi dan berkata, ini adalah beberapa rumput abadi yang menyembuhkan, ambil dan lihat apakah kamu bisa menggunakannya. Saudaraku, ini terlalu sopan. Tidak perlu sopan, saya tidak suka sopan. Bagus kalau begitu aku akan mengambilnya. Omi mengambil rumput abadi dan pergi ke sebuah ruangan untuk membersihkan luka luar Muqianji sebelum memperbaiki beberapa pil abadi, dan beberapa jam kemudian, Sing Luo telah pulih seperti sebelumnya. Terima kasih, Omi, aku baik-baik saja. Lihat apa yang kamu katakan, akulah yang ingin mengucapkan terima kasih. Alasan kamu terluka parah dan bahkan hampir mati adalah karena aku. Tidak apa-apa sekarang, kamu benar-benar keluar dari bahaya, jangan membicarakan hal-hal yang tidak menyenangkan itu, ayo pergi, Senior Kingxi masih menunggumu. Bagus. Omi tiba di aula utama Kingxi Immortal Mansion, dan benar saja, Kingxi sedang melihat sebuah buku di sampingnya. Zoumi, kamu di sini, bagaimana ibu mertuamu? Tanya Alabaster. Star Luo sibuk berkata, terima kasih, saudara Kingxi, saya baik-baik saja. Nah, itu bagus, kalian tidak harus sopan, silakan duduk. Omi dan Star Luo duduk, dan para pelayan dari Kingxi Immortal Mansion datang untuk melayani mereka dengan panik. Omi bertanya, kakak, kemana saja kamu kali ini? Untungnya kamu bergegas kembali ke masa lalu, kalau tidak aku khawatir aku tidak akan bisa melihatmu. Aku berjalan-jalan santai di luar, omong-omong, ini adalah hadiah pertemuan yang kuberikan padamu. Mengatakan itu, Aoshi mengeluarkan seikat rumput abadi. Ah, saudara, baru saja kamu menganugerahkan Star Luo dengan Healing Immortal Grass. Ini adalah dua hal yang berbeda, hadiah pertemuan ini, saya khusus mempersiapkannya untuk Anda, ini adalah 10.800 juta tahun Immortal Grasses masing-masing, dan Anda sendiri kebetulan peringkat 4 Immortal Pil Master, jadi itu tepat. Kata Kingxi, saudaraku, aku tidak bisa menerima hadiah besarmu ini. Saudara Zoumi, tolong jangan sentimental, saya tidak suka sentimentalitas. Ini, ya, semua pelacur itu tidak masuk akal, jadi aku akan menerimanya, tapi biarkan aku melakukan sesuatu untukmu juga, atau aku tidak bisa melakukan apapun untukmu. Kata Omi. Kingxi tersenyum pahit, tidak ada yang perlu kamu lakukan untukku saat ini. Kalau begitu jika kakak membutuhkan sesuatu dariku, dia harus memberitahuku. Tentu saja, jika saya butuh sesuatu, saya pasti akan mengatakannya, saya tidak akan sopan. Hehe, aku juga, kata Omi dalam hatinya, dia juga menyukai orang yang begitu berani. 2144. Star Luo memandang Omi dan berkata dalam hati, Zichen benar-benar orang yang luar biasa, selalu bertemu dengan begitu banyak orang bangsawan. Tentu saja, dia juga selalu bertemu banyak musuh. Setelah Omi menerima pil immortal, Kingxi tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan kepada Omi. Kingxi tampaknya menjadi orang yang agak membosankan. Jadi, Aoshi lalu berkata, Zoumi, tidak ada lagi yang bisa dikatakan, jadi kamu harus kembali dulu. Ah, Omi sangat terkejut sehingga dia memberikan perintah pengusiran. Jika Omi tidak mengenalnya sebagai pribadi, dia masih akan bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung perasaannya di suatu tempat. Saudaraku, dalam hal ini aku tidak akan mengganggumu lebih jauh. Bagus. Omi menarik Star Luo dan hendak pergi, ketika Star Luo panik dan mengedipkan mata pada Omi. Omi belum bereaksi. Ada apa? Starro, tidak enak badan, ya. Bintang Luo benar-benar akan marah. Kaulah yang mengalami ketidaknyamanan mata, bukankah kamu mengatakan bahwa ada satu hal lagi yang perlu kamu tanyakan pada kakak laki-laki? Kata Bintang Luo dengan depresi. Omi langsung teringat, hehehe tersenyum, lihatlah ingatanku. Omi sibuk berkata, saudara Kingxi, dapatkah Anda membantu saya lagi? Mengatakan, Star Luo diatur dengan batasan, dapatkah Anda membantu saya menghapusnya? Siapa yang mengaturnya? Seorang immortal atas pertengahan. Itu mudah. Kingxi melambaikan tangannya dan aliran udara yang kuat menghantam tubuh Star Luo. Tiba-tiba, pembatasan pada tubuh Star Luo pecah. Pada saat ini, di tempat yang jauh, di sebuah gua batu, seorang lelaki tua yang berada di pengasingan tiba-tiba menyemburkan seteguk darah.
Ah, ada apa denganmu? Pria tua lain di sampingnya sibuk bertanya. Pria tua yang memuntahkan darah berkata dengan kaget, tidak bagus, Star Luo keturunan keluarga saya, pembatasan yang saya buat diperas. Apa? Siapa yang berani menerobos pengekangan istriku? Pria tua di sebelahnya sangat marah. Kedua orang ini adalah leluhur klan Bintang, serta Yan Qinggang. Nenek moyang klan Sing berkata, saya tidak tahu aneh apakah seseorang yang kuat Sing Luo. Pengekangan saya, yang hanya melindungi Star Luo dari pelanggaran untuk memastikan kemurniannya sedang diperas sekarang, dan 9 dari 10, dia kuat. Apa? Siapa yang berani memaksa tunanganku? Di sebelahnya, Yan Qinggang berteriak. Nenek moyang Sing berkata, Yan tua, ayo kembali dulu. Ayo pergi, aku akan merobek orang yang berani memaksa istriku. Yan Qinggang meraung marah, jadi mereka berdua dengan cepat kembali ke benua Feian atas. Keduanya adalah peri menengah atas. Hanya saja, mereka tidak lagi cukup mumpuni untuk menjadi lawan Omi. Di luar istana abadi Kingxi, Omi dan Sing Luo sudah pergi. Omi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, Bintang Luo, masih kamu yang di atas, aku lupa tentang kejadian itu. Sepertinya kamu menginginkan itu lebih daripada aku, hahaha. Omi tertawa. Wajah Bintang Luo memerah dan meninju dada Omi. Kamu sangat menyebalkan, kamu membuatku malu untuk hidup. Baiklah, hanya bercanda denganmu. Selain itu, apa yang perlu malu di antara kita, sungguh. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Hahaha. Omi senang melihat Star Luo berpura-pura marah. Star Luo tidak akan cocok untuk memasang wajah gadis yang lembut. Star Luo mengubah topik pembicaraan dan bertanya, mengapa kakak Kingxi mengusir kami? Jangan terlalu memikirkan itu, dia mungkin tidak pandai berbicara dengan orang dan tidak tahu harus berkata apa kepada kita, jadi dia membiarkan kita pergi. Tidak heran dia tidak punya teman tunggal, berkat dia yang jenius, dia bahkan tidak punya istri. Ini adalah masalah pribadi seseorang, tidak seperti semua orang tertarik pada wanita. Itu benar, yang seperti Anda, mesum. Bintang Luo seorang penggerutu. Warna sejati seorang pria, omong kosong. Omi kembali ke Star Clan, tetapi sebelum dia tiba di kediamannya, Omi melihat Star Yao dan yang lainnya, menunggu di pintu masuk kediaman Star Luo. Apa yang kalian lakukan? Xing Yao tersenyum, Tuan Zhou, saya sopan di ruangan ini. Sisanya juga membungkuk pada Omi. Tetua, mengapa kamu begitu sopan? Ya, Bintang Yao dan yang lainnya berkata dengan senyum pahit. Pada saat ini, dua dewa atas yang terlambat terbang masuk. Bos, kamu kembali. Omi melihat bahwa itu adalah Lu Yun dan Hude. Kenapa kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Bos, pertama-tama, maafkan kami sangat mengagumimu, jadi, mau tak mau kami ingin datang kepadamu dan memanggilmu bos. Kata Lu Yun. Para tetua klan Sing di sebelah mereka terdiam, bahkan almarhum Immortal atas disebut Omi bos, lalu leluhur keluarga mereka tidak tahu harus memanggil apa Omi, leluhur keluarga mereka hanya berada di tahap Immortal atas tengah, jauh dari Hude dan Lu Yun. Omi berkata, maaf jangan panggil saya bos apapun mulai sekarang, panggil saya Tuan Zhou. Lu Yun tampak seperti anak manja dan berulang kali berkata, aku ingin baik-baik saja. Tiba-tiba, semua orang merinding. Omi berkata, maaf, saya benar-benar tidak ingin kalian memanggil saya bos, itu benar-benar tidak mungkin, kalian selalu bisa memanggil saya dengan nama saya. Bos, Lu Yun masih ingin mengatakan sesuatu, tapi Hude menghentikannya. Hude sibuk berkata, Tuan Zhou, meskipun Lu Yun sedikit mesum, dia benar-benar ingin memujamu sebagai bosnya, jadi mengapa kamu tidak bersikap baik dan menerima kami berdua? Omi berkeringat dingin, bagaimana mungkin ada orang seperti itu? Saya akan sibuk jadi jangan ganggu saya. Omi akan memperbaiki rumput abadi berusia 10.800 juta tahun yang diberikan Kingxi kepadanya. Omi akan memperbaikinya menjadi pil abadi dan kemudian mencoba untuk bawa mereka untuk melihat apakah dia bisa mengangkat mereka ke pertengahan Earth Immortal. Baik, kalau begitu kita tidak akan repot. Hude dan Lu Yun, mereka berdua tetap di pintu masuk Star Clan, seolah-olah mereka ingin pindah Omi. Hude menghela nafas, Lu Yun, menurutmu apakah pantas bagi kita untuk menginjak-injak diri kita sendiri seperti ini? Lu Yun berkata dengan tegas, saya pikir itu sepadan. Selama Zhou Mi dapat membawa kita, saya percaya bahwa ini pasti takdir abadi kita. Anda dan saya tidak mudah, tinggal di keabadian atas untuk waktu yang lama. Kita perlu seseorang dengan takdir abadi yang kuat untuk memimpin kita. Jadi kita memiliki kesempatan untuk terus naik, kurasa begitu. Bagaimanapun aku akan menunggu di sini sampai aku memindahkannya. Hude berkata, saya pikir akan lebih stabil untuk memberikan seluruh harta kita kepada Zhou Mi. Lu Yun berkata, jangan menghina Zhou Mi bukan orang seperti ini. Jika kamu membelinya dengan rumput peri, bukankah kamu akan meremehkannya? Kita harus tetap menggunakan ketulusan. Saya pikir lebih baik untuk menghancurkan dengan rumput peri. Saya pikir gunakan ketulusan. Mereka berdua berdebat di pintu masuk klan Sing. Jika Omi mendengarnya, Omi akan mengangkat tangannya untuk mendukung pendapat Hude, dan memukul dengan rumput peri pasti akan dapat menghancurkan Omi sampai dia mau menerimanya. Soal ketulusan, Omi tidak peduli. Omi memasuki istana abadi dan mulai memperbaiki pil abadi. Pada saat ini, dua dewa tingkat menengah sedang dalam perjalanan kembali ke benua Feian atas. 2145. 5 hari kemudian, leluhur Sing Luo dan Yan Qinggang kembali ke keluarga. Yan Qinggang tidak pergi kemanapun dan segera bergegas ke tempat Sing Luo. Leluhur klan Sing tidak punya pilihan selain pergi ke tempat Sing Luo terlebih dahulu. Ketika mereka tiba di kediaman Star Luo, mereka kebetulan melihat di penthouse, Omi dan Star Luo bertingkah mesra. Aku akan membunuhmu. Yan Qinggang meraung marah dan membunuh loteng itu. Omi terkejut, dan dalam sekejap, seorang lelaki tua membunuhnya. Dalam situasi ini, pasti sudah terlambat bagi Omi untuk melarikan diri. Jadi, tanpa daya Omi dengan cepat memilih untuk memasuki Immortal Mansion.
Setelah memasuki Immortal Mansion milik Omi jatuh ke tanah. Boom. Kebetulan loteng itu telah direduksi menjadi bubuk oleh Yan Qinggang dalam satu gerakan. Tentu saja, Xing Luo berdiri tanpa cedera di reruntuhan. Omi akan tamat jika dia tidak memiliki rumah peri di tubuhnya untuk bersembunyi darinya. Rumput. Omi mengutuk dengan suara berapi-api. Karena loteng telah berubah menjadi bubuk, Immortal Mansion miliknya telah terguncang kuat, dan Immortal Mansion milik Omi seperti telah terjadi gempa bumi. Zichen, ada apa? Apa yang terjadi? Kerabat Omi berlari keluar rumah di dalam istana abadi dengan panik. Seseorang membunuhku, untungnya aku berlari cepat dan bersembunyi di dalam rumah abadi. Rumah abadi jatuh di luar, itu pasti terguncang keras, itu sebabnya bagian dalam rumah abadi seperti gempa bumi. Kata Om marah, siapa yang mencoba membunuhmu? Saya tidak tahu, seorang lelaki tua yang sangat jelek, saya akan keluar untuk melihat. Kamu berhati-hatilah, aku tahu. Di luar sekarang, Yan Qinggang melambaikan tangannya dan semua debu menghilang, meninggalkan Star Luo berdiri di reruntuhan. Bintang Luo memandang Yan Qinggang, lalu mengabaikannya dan melihat sekeliling, berteriak, suami. Yan Qinggang berkata dengan marah, siapa yang kamu panggil Sagegong? Bintang Luo berkata dengan marah, Yan Qinggang, beraninya kamu menyakiti suamiku. Kamu berani mengatakan itu lagi. Akulah yang menjadi suamimu. Yan Qinggang berteriak marah. Pada saat ini, leluhur klan Xing juga terbang. Leluhur klan Xing berkata, Xing Luo, Yan Qinggang adalah tunanganmu, dan aku akan mengatur agar kamu menikah malam ini. Ngomong-ngomong, siapa yang baru saja dibunuh oleh Yan Qinggang? Mereka mengira Umi telah terbunuh dan tidak tahu bahwa Umi telah bersembunyi di istana abadi. Tidak mengetahui situasi sebenarnya, Star Luo juga berpikir bahwa Umi telah terbunuh, dan berteriak, suami. Nenek moyang Xing Clan sangat marah. Xing Luo, kamu telah berbalik melawannya, katakanlah apa yang terjadi. Bintang Luo memandang Yan Qinggang dengan marah, menunjuk Yan Qinggang dan berkata, kamu membunuh laki-lakiku, aku belum selesai denganmu. Ah, nenek moyang klan Bintang menamparkan wajah Bintang Luo. Xing Luo, apakah kamu memberontak? Beraninya kamu berbicara dengan tunanganmu seperti itu? Mata Star Luo menatap lelaki tua klan Bintang dan Yan Qinggang dengan kebencian. Yan Qinggang bertanya dengan marah, Bintang Luo, aku bertanya padamu, apa yang terjadi antara kamu dan wajah putih kecil itu sekarang? Apakah kamu masih murni? Katakan dengan cepat. Hahaha, hahaha. Bintang Luo tertawa, Yan Qinggang, kamu menunggu untuk mati. Tampar. Leluhur klan Xing menamparkan Xing Luo di udara lagi, menyebabkan sudut mulutnya berdarah. Leluhur klan Xing berkata kepada Yan Qinggang, Qinggang, tidak perlu bertanya, mereka, sayangnya aku minta maaf. Setelah mengatakan itu, leluhur klan Xing menatap Xing Luo dengan marah, mengangkat telapak tangannya dan mencoba untuk tampar Xing Luo. Leluhur Xing berkata, Xing Luo, kamu telah mengecewakanku terlalu banyak, dan sekarang kamu telah menipu Yan Qinggang di belakangnya, tidak ada ruang untukmu di dunia ini. Tepat pada saat ini, Omi tiba-tiba muncul. Ah, Xing Luo, ada apa denganmu? Omi terkejut ketika melihat Bintang Luo jatuh ke tanah dengan darah di sudut mulutnya. Star Luo melihat bahwa Omi tidak mati dan merasa senang. Zichen, kamu belum mati. Kukira kamu sudah mati. Bagaimana saya bisa mati dengan mudah? Saya tidak mati sebelumnya ketika Luo Bit mengirim begitu banyak orang untuk membunuh saya. Bagaimana mungkin dua serangga kecil di distrik membunuh saya sekarang? Kata Omi. Nenek moyang Yan Qinggang dan Xing terkejut. Yan Qinggang berkata dengan marah, kamu bahkan tidak mati. Siapa yang kamu sebut cacing kecil? Omi menoleh dan berkata, apakah kamu memukuli wanitaku? Katakan, siapa namamu? Kamu mencari kematian. Omi berteriak, jawab aku, siapa namamu? Bintang Luo sibuk berkata, Zichen, dia adalah Yan Qinggang, itu adalah leluhur keluargaku. Aku pikir siapa itu, jadi kalian berdua kembali tepat pada waktunya, aku kebetulan punya skor untuk diselesaikan denganmu. Yan Qinggang berkata dengan marah, nah, kamu adalah Dewa Bumi, beraninya kamu mencuri wanitaku, kamu bosan hidup. Saat dia akan melakukannya, leluhur klan Xing berkata, tunggu, Qinggang, dia hanya seorang Earth Immortal, dia bahkan tidak mampu melanggar batasan pada Xing Luo, jadi ada seseorang di belakangnya. Yan Qinggang berkata, siapa orang di belakangnya? Omi mendengus, orang di belakangku adalah seseorang yang tidak bisa kau sakiti. Betapa konyolnya, aku tidak bisa tersinggung. Aku ingin tahu siapa yang berani memaafkanmu mencuri tunangan orang lain. Yan Qinggang mengamuk. Pada saat ini, tidak jauh, Hude dan Lu Yun yang mendengar keributan itu terbang ke sini. Leluhur klan Xing segera menyadari dan berbalik dengan panik, melihat bahwa itu adalah Hude dan Lu Yun. Leluhur klan Xing menjadi pucat karena ketakutan dan sibuk berkata, Qinggang, cepat kembali. Ketika Yan Qinggang berbalik, dia melihat Hude dan Lu Yun terbang di kejauhan, dan juga menjadi pucat karena terkejut. Yan Qinggang berkata, jangan bilang bahwa merekalah yang berada di belakang anak ini. Nenek moyang Xing Clan berkata, ini sangat mungkin. Ya Tuhan, ini. Yan Qinggang konyol, tidak heran Omi berani dengan arogan mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mampu menyinggung. Hude dan Lu Yun segera terbang. Hude memandang leluhur klan Xing dan Yan Qinggang dan tersenyum, kupikir siapa itu Xing Si dan Yan Qinggang. Leluhur Bintang dan Yan Qinggang memberi penghormatan kepada Hude dan Lu Yun. Lihat senior Hude, lihat senior Lu Yun. Keringat dingin muncul di dahi Yan Qinggang, reputasi Hude dan Lu Yun. Mereka sangat menyadari fakta bahwa mereka berada di peringkat ke-6 dan ke-7 dalam kekuatan di antara pembangkit tenaga immortal akhir dari benua Yan pemupukan atas. Hude dan Lu Yun, bagaimanapun, tidak memberi mereka wajah sama sekali, dan dengan mendengus mereka berjalan melewati mereka dan datang sebelum Omi. Hude dan Lu Yun senang di dalam, dan khawatir melakukan sesuatu untuk bos mereka. Hude berkata, bos, apakah Anda baik-baik saja? Lu Yun juga sibuk berkata, bos, apakah ada yang perlu saya lakukan?
Apakah itu memukul atau membunuh, saya lebih dari bersedia untuk melayani. Hood menambahkan, ya, bos, apakah Xingxi dan Yan Qinggang, apakah mereka menyakiti Anda? Apakah Anda perlu saya melakukan sesuatu untuk membunuh mereka? Pada saat ini, leluhur Xing Clan dan tubuh Yan Qinggang terguncang dan konyol di sana. Situasi apa ini, bos? Mereka mengira Umi adalah cucu mereka, atau magang atau semacamnya, tetapi mereka sebenarnya memanggil bos dengan wajah yang menyenangkan. Omi membantu Star Luo di tanah, menyeka darah dari sudut mulut Star Luo, dan bertanya, siapa yang memukulmu? Bab 2146. Ya, lupakan saja, aku jatuh sendiri. Xing Luo tidak mengatakan, bagaimanapun juga dia adalah leluhur keluarga. Omi berbalik dan berkata, Hude, Luyun, seseorang memukuli istriku, bagaimana menurutmu? Karena kita tidak tahu siapa itu, kita berdua akan melakukannya bersama. Omi berkata, oke, kalian berdua, salah satu dari kalian akan bertarung, tidak perlu membunuh. Setelah 1 menit, siapapun yang bertarung lebih buruk, akan menjadi adikku. Bahkan sebelum Omi selesai berbicara, Hude dan Luyun berubah menjadi asap tipis dan masing-masing berlari ke arah Xingxi dan Yan Qinggang. Tindakan itu lebih cepat dari apapun, seolah-olah mereka takut Omi akan menyesalinya. Ini, Xing Luo terdiam dan berkata kepada Omi, Zichen, jangan, ayo berdamai. Omi berkata, saya hanya ingin mereka tahu bahwa menindas wanita saya akan berakhir lebih buruk daripada menindas saya secara langsung. Tak bisa bicara. Tidak jauh, Hude menekan leluhur Xing ke selokan dan meninjunya dengan keras. Dengan setiap pukulan, tanah bergetar, bang bang bang, membuat ritme yang cukup. Apakah dia dalam musik di kehidupan sebelumnya? Dan Luyun, dengan 2 jari menusuk lubang hidung Yan Qinggang, menggantung Yan Qinggang di udara dan meninju wajahnya dengan keras. Xing Luo sibuk berkata, Zichen, kamu menyuruh mereka berhenti. Jangan khawatir, saya tidak meminta mereka untuk membunuh, jadi saya tidak akan membunuh mereka. Omi tidak menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini di kejauhan, sisa Star Clan, Elder Star Yao, Elder Star Zeng, dan lainnya, datang. Ah, leluhur tua. Bintang Yao dan yang lainnya semua konyol ketika mereka melihat leluhur keluarga mereka, yang ditekan ke selokan dan dipukuli. Di mata mereka, leluhur yang menjulang tinggi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat, sedang ditekan ke dalam selokan. Namun, mereka tidak berani maju. 1 menit terasa sangat lama, tapi tentu saja, itu untuk leluhur klan Xing dan Yan Qinggang. Setelah 1 menit, Omi berteriak, 1 menit sudah berakhir, hentikan. Hude dan Luyun sibuk menyeret pukulan mereka masing-masing dan melemparkannya ke depan Omi, sehingga Omi bisa menilai siapa yang memukul mereka lebih parah. Meskipun leluhur Xing dan Yan Qinggang sangat marah di hati mereka, namun, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bos, kamu dengan cepat menilai siapa yang memukul lebih buruk. Omi melihat bahwa wajah leluhur Xing baik-baik saja, dan tubuhnya bengkak karena pukulan Hude. Adapun Yan Qinggang, tubuhnya baik-baik saja, wajah dan kepalanya bengkak seperti apapun, dan matanya sangat bengkak sehingga dia tidak bisa melihat. Omi tersenyum, menurut inspeksi visual, Yan Qinggang akan sedikit lebih buruk, jadi Luyun, kamu adalah adik laki-lakiku sekarang. Salam, bos. Luyun sangat gembira. Ah, kenapa? Hude tampak bingung. Luyun mendengus, ingin tahu kenapa. Karena saya mengkhususkan diri dalam memukul kepala, dan Anda memukul tubuh, dan Anda tidak bisa melihat dengan pakaian Anda, hahaha. Donomi berkata, ya, memukul kepala memang terlihat lebih buruk. Hude tertekan, mengapa dia tidak memikirkan itu? Omi berjongkok dan berkata kepada Yan Qinggang, ingat, jangan sentuh wanitaku lagi. Ya, Yan Qinggang sibuk mengangguk. Omi berkata kepada Xingxi lagi, leluhur Xing kan, bahkan jika kamu seorang leluhur, kamu tidak menyentuh wanita orang lain, itu bahkan jika dia adalah anggota keluargamu, mengerti? Mengerti. Sekarang saya tahu, surga memiliki keberuntungan untuk melihat wajah Star Luo dan wajah klan Star Clan yang luas. Anda hanya perlu menjawab satu pertanyaan saya, dan jika Anda menjawab dengan benar, saya tidak akan melakukan sesuatu yang lebih kejam. Kepadamu. Baik, kamu bertanya. Omi bertanya, istri siapa Star Luo? Jawab A. Ekstensi. Qinggang. Jawaban B. Ah Huang. Jawaban C. Jawaban Zhou Niu. Jawab D. Omi. Ini. Leluhur Xing dan Yan Qinggang terkejut. Jawab A. Tapi, tak satu pun dari mereka tahu jawaban mana yang harus dipilih, kalau mereka salah. Xing Luo menghela nafas, mungkin dia memiliki belas kasihan di hatinya, dan berkata, Su Chen, hitunglah. Pada saat itu, leluhur Xing dan Yan Qinggang sedang sibuk berkata, jawab D. Omi. Mereka mendengar Xing Luo memanggil Tedi Chen, jadi mereka tahu jawabannya. Omi dengan marah berkata, Xing Luo, lihat dirimu, kamu mengungkapkan jawaban yang benar. Ya, karena mereka mendapat jawaban yang benar, aku tidak akan mempermalukan mereka lagi, kalian pergi. Terima kasih bos. Jangan mengacaukan kata bos. Ya. Keduanya terbang dengan panik. Mereka datang ke tempat di mana tidak ada seorang pun sebelum mereka berhenti. Ah, hari yang memalukan hari ini, wajah seperti apa yang akan saya miliki di masa depan untuk ditempatkan di cemara atas. Yan Qinggang berteriak dengan marah. Leluhur klan Xing berkata, lupakan saja, bagus untuk tetap hidup. Aku tidak tahu asal-usul bocah itu, orang yang bisa membuat Hude dan Luyun memanggilnya bos kemungkinan besar adalah seseorang dari klan Xing. 4 benua atas. 4 benua atas, bagaimana mungkin seseorang dari 4 benua atas muncul di sini? Sebaiknya kita bersembunyi dulu, jangan sampai dia mengingkari janjinya. Seperti yang kupikirkan. Setelah mengatakan itu, leluhur klan Xing dan Yan Qinggang kabur dalam sekejap. Di kediaman Xing Luo, Hude berkata, bos, kenapa kamu tidak membawaku saja bersamamu? Omi menghela nafas, 2 orang ini juga benar-benar, orang baik tidak melakukannya, mereka harus rendah dan menjadi adik Omi.
Sayangnya, mereka adalah segelintir tulang tua. Omi benar-benar tidak tertarik apalagi, membawa mereka berkeliling akan mengungkap semua rahasia yang dimiliki Omi padanya. Baiklah, aku menerima kebaikanmu. Dalam hatiku, kamu adalah seniorku. Bahkan jika tidak, maka kamu sama denganku. Kamu adalah saudara. Mengapa kamu harus menjadi adikku? Aku tahu. Mungkin karena batu biru. Katakanlah, hari ini aku berhutang budi padamu. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan, jangan ragu untuk datang kepadaku, oke? Wajah tua Hude dan Luyun memerah. Mereka berdua sudah tua dan masih kekanak-kanakan. Sama saja, semuanya adalah takdir. Kata Hude dan Luyun. Tuan Tang, kita akan pergi dulu. Oke, hati-hati. Baru saat itulah Hude dan Luyun terbang menjauh, kembali menjadi orang yang serius, tidak berteriak tentang bos lagi. Akan memalukan untuk berteriak lagi. Bintang Luo marah pada Omi, lihat dirimu. Pukulan macam apa yang kamu berikan kepada leluhur keluargaku? Aku seorang pendosa keluarga sekarang. Kamu sekarang adalah orang-orangku, dan masih keluarga-keluarga, bahkan keluarga itulah keluarga Tangku. Star Luo dengan penuh kasih memandang Omi, mereka berdua tidak seperti orang lain. Tidak jauh, Xinyao dan yang lainnya melihat Omi dan Star Luo menunjukkan kasih sayang yang intens, sedikit malu, sibuk berbalik dan berjalan pergi. Tentu saja, salah satu gadis, yang masih menonton tanpa bergerak, penuh dengan rasa iri pada Omi dan Star Luo, adalah Star Gus. Xing Zeng panik dan menarik Starian dan berkata, pergi, jangan melihatnya, kamu tidak memiliki kehidupan itu, apa gunanya melihatnya? Star Gus diseret dengan mata penuh kehilangan. Star Luo menatap Star Gus yang pergi, menatap punggungnya yang tersesat, menghela nafas, aku tidak tahu apakah aku beruntung, atau dia tidak cukup beruntung. Jika aku tidak bertemu denganmu dulu, mungkin, kamu dan Star Gus. Bisakah aku sama denganmu? Zichen, kenapa kamu tidak memanggil Star Gus? Omi berkata, tidak tertarik. 2147. Omi memasuki istananya yang abadi. Sudah waktunya bagi saya untuk memperbaiki pil, saya bahkan belum menggunakan hadiah pertemuan yang diberikan Brother Kingxi kepada saya sebelumnya untuk disempurnakan. Kata Omi. Star Luo mengangguk dan berkata, baiklah, semoga kamu bisa melangkah ke tahap pertengahan Earth Immortal kali ini. Saya berharap begitu. Omi segera terjun ke dalam alkimia. Beberapa jam kemudian, Omi selesai memurnikan 10 pil abadi yang berusia 10.800 juta tahun. Secara total, 10 pil abadi telah disempurnakan. Omi membawa satu ke Star Luo dan berkata, pil abadi ini, kita semua akan membaginya, satu untuk kita masing-masing. Namun, Star Luo menghentikannya, benar-benar tidak, apakah kamu lupa apa yang terjadi sebelumnya? Roko ingin membunuhmu, Gopi ingin membunuhmu, dan jika kamu mati, masa depan akan semakin berkurang jika kamu mati. Jadi kuatkan dirimu sendiri, jangan khawatir tentang kami. Ketika kamu kuat, kamu tidak hanya dapat melindungi dirimu sendiri, tetapi juga kami, dan mendapatkan lebih banyak sumber daya, dan kemudian, bukankah lebih baik untuk membantu kami? Tapi aku tidak bisa melakukan seluruh makan sendirian. Kalau begitu aku akan membantumu. Bintang Luo memasukkan 10 pil abadi ke dalam mulutnya, lalu mencium Omi dan memberikan semua pil abadi di mulutnya ke Omi. Ini, sekarang kamu bisa memakannya. Xing Luo menamparkan dagu Omi, dan Omi menelannya. Hanya aku akan mengambilnya dulu. Sungguh kalau begitu kamu mencernanya dengan baik. Tidak dibutuhkan. Mengapa? Aku sudah selesai mencernanya. Ah, begitu cepat. Ya, Star Luo terkejut bahwa kecepatan Omi mencerna pil immortal terlalu cepat, kecepatan di mana ia berubah menjadi Immortal Fate. Pada saat ini, tubuh Omi segera mengubah pil immortal yang baru saja dia ambil menjadi Immortal Fate dan Rana Omi, Scuffling, naik ke tahap pertengahan Earth Immortal. Wow, itu terlalu cepat. Seringkali yang lebih cepat itu berarti takdir abadinya kuat. Omi, sebenarnya, kamu akan kuat di masa depan bahkan jika kamu tidak memiliki metode meludah mesin abadi. Kata Star Luo. Begitu, haha. Pada hari-hari berikutnya, Omi telah tinggal di Pulau Upper Velos. Karena Omi dilindungi oleh batu biru, tidak ada bahaya sama sekali, jadi hidup sedikit membosankan. Sebulan kemudian, Tian Xiang bertanya, Zichen, apakah kamu melupakan seseorang? Sepertinya kamu belum menyebutkannya selama ini. Siapa? Awan Valet. Omi berkeringat, dan benar-benar melupakannya. Oh sial, ya, sudah lama sekali aku tidak melihat Yunzi, lebih dari 10 tahun, ya Tuhan. Omi memukul kepalanya, mungkin terlalu senang, dan telah melupakan Yunzi. Tian Xiang Dao, saya pikir Anda harus pergi dan mendapatkannya kembali, bagaimanapun juga, dia dan Anda juga biasa beribadah. Tentu saja aku harus mendapatkannya kembali, aku bukan orang yang berhati kurus. Bagaimanapun juga, dalam sebulan terakhir, hidup tidak memiliki satu riak, semuanya sedikit tidak nyaman, dan aku sudah jauh dari kerajaan abadi Yunluo selama lebih dari 1 dekade, saya harus kembali. Ayahmu dari kehidupanmu sebelumnya, bukankah dia masih di sana? Ya, dia tidak jahat padaku, akan baik-baik saja jika aku tidak memulihkan ingatan masa laluku, tetapi karena aku sudah melakukannya, aku tidak bisa menjadi janda. Keesokan harinya, Omi berangkat ke kerajaan abadi Yunluo, dan dapat mencapainya dalam waktu sekitar 6 atau 7 hari. Pada saat ini di kerajaan abadi Yunluo, Yunzi tidak tahu bahwa Omi akan datang. Bahkan Yunzi tidak tahu apakah Omi mati atau hidup. Sejak 10 tahun yang lalu, Omi telah kehilangan berita, kecuali untuk menghindari pengejaran keluarga Gao untuk membunuhnya. Yunzi dan Yunmeng telah menunggu selama 8 tahun di Upper Vernia, tetapi tidak ada berita tentang Omi. Sejak kematian paman Yunzi, Yang Qilu, Yunzan tidak memiliki cadangan di benua Feiyan atas dan belum pernah ke benua Feiyan atas, jadi dia tidak mengetahui berita bahwa Omi telah kembali sebulan yang lalu. Putri Yunzi, ayahmu telah memintamu untuk pergi ke sana.
Seorang pelayan datang untuk memberitahu. Yunzi tiba di istana ayahnya dan menemukan Yunmeng juga ada di sana. Yunzan tampak sedih. Ayah, untuk apa kamu memanggil kami? Yunzi, Yunmeng, kalian bersiap-siap. Untuk apa? Sejak kematian Yang Qilu, kami sendirian, dan meskipun saya memiliki beberapa teman di benua perifikus atas, mereka semua tidak berguna. Sekarang, sudah 10 tahun sejak kematian Yang Qilu, dan kami harus mencari sekutu baru. Kerajaan Kuali Bunga tetangga kita, yang berada dalam posisi yang sangat stabil, dan memiliki hubungan yang baik dengan benua Feiyan atas selama bertahun-tahun. Jadi, saya akan melakukannya. Aliansi, Yunmeng sibuk bertanya. Ini bukan aliansi, bagaimana kita memenuhi syarat untuk beraliansi dengan mereka, tetapi sebagai negara bawahan mereka, memungkinkan mereka untuk melindungi negara kita. Tentu saja, kita pasti harus membayar pajak upeti nanti, tetapi dibandingkan dengan krisis kepunahan, ini bukan apa-apa. Oh, Yunmeng menghela nafas. Sekarang, kerajaan abadi Yunluo telah jatuh ke titik di mana itu harus menjadi negara bawahan orang lain. Yunzi berkata, ayah, lalu mengapa Anda memanggil kami ke sini? Yunmeng juga bingung. Jika Anda ingin menjadi negara bawahan, jadilah negara bawahan saja. Apakah Anda ingin berdiskusi dengan mereka? Yunzan berkata, saat ini aku masih tidak tahu apakah kerajaan bunga mawar abadi membutuhkan kita untuk menjadi negara bawahan mereka. Aku membawa kalian berdua ke depan untuk melihat apakah aku ingin menambahkan beberapa pengaruh untuk melihat apakah dengan kecantikanmu, Anda dapat membuat pangeran bunga mawar terlihat bagus dan meningkatkan peluang keberhasilan ini. Mengerti? Ah, ayah, apakah ayah meminta kami untuk menikah dengan pangeran Hanabusa? Akan lebih baik jika aku bisa menikah. Maksud kamu apa? Bukankah sudah jelas jika kamu tidak bisa menikah, maka kamu akan menemani, dan pangeran peri manapun yang ingin kamu tiduri, kamu akan melakukannya, karena itu untuk negara kita. Ayah, aku tidak menginginkannya. Yunzi Ton melawan. Dalam hati Yunzi berpikir bahwa dia tidak akan menyesali Omi, dia siap menjadi janda seumur hidupnya. Yunmeng juga menjadi pucat dan berkata, ayah, pikirkan 2 kali. Yunzan mendengus, apakah kamu menginginkan negara atau tubuh? Yunmeng hanya sedikit, bagaimanapun, dia masih utuh. Kamu Yunzi bahkan memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, kamu sudah menjadi bunga yang patah, tahukah kamu? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Jika bukan karena Zoumi, pamanmu pasti sudah mati, bukan? Akankah negara kita berakhir terisolasi dan tak berdaya? Oh, Yunzi berteriak. Tidak ada gunanya menangis, aku sudah memutuskan. Kita pergi sekarang. Yunzan tidak peduli apakah Yunzi dan Yunmeng mau atau tidak, dia mengangkat mereka dan terbang. 3 hari kemudian, Omi akhirnya tiba di kerajaan abadi Yunluo lebih cepat dari jadwal setelah bepergian selama beberapa hari. Haha, Yunzi, aku sudah di sini selama 10 tahun. Kamu pasti mengira aku sudah mati. Hati Omi sangat senang membayangkan akan segera bertemu dengannya. 2148. Omi bergegas ke istana, tetapi dengan sapuan pikirannya yang abadi, dia tidak melihat Yunzi. Juga tidak ada tanda-tanda Yunmeng, atau bahkan Kaisar Yunzan. Kemana ia akan lari? Omi meraba-raba kepalanya. Omi segera meraih seorang pria dan bertanya, apakah kamu tahu kemana Yunzi dan Yunmeng pergi? Kembali ke senior, saya tidak tahu. Omi bertanya kepada beberapa orang satu demi satu yang tidak tahu, dan kali ini, perjalanan Yunzan ke kerajaan abadi Luo Bunga bukanlah sesuatu yang diketahui oleh semua kucing dan anjing kecil. Pada akhirnya, Omi menemukan salah satu pelayan pribadi Yunzan. Baru pada saat itulah Omi mengetahui bahwa Yunzan telah membawa Yunzi dan Yunmeng bersamanya untuk pergi ke Flowery Luo Immortal Country untuk kencan buta, yang merupakan kencan buta untuk mengatakannya dengan baik, atau terus terang, untuk menjual miliknya. Anak perempuan. Bajingan ini, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Jika Yunzi dihina dengan cara apapun, aku pasti akan memusnahkan seluruh kerajaan abadi Yunluo atas. Omi sangat marah dan segera berlari dengan kecepatan penuh ke kerajaan bunga Luo abadi. Pada saat ini, Yunzan, dengan Yunmeng Yunzi, baru saja tiba di kerajaan abadi bunga Luo. Dan karena dia sendirian dengan 2 orang, dan keduanya enggan, dengan tindakan perlawanan, dia tidak bepergian terlalu jauh. Cepat. Omi bepergian sendiri dengan ringan, dan wilayahnya lebih tinggi dari Yunzan, jadi kecepatannya bahkan lebih cepat dari Yunzan, dan diperkirakan dengan seluruh kekuatannya, dia bisa mencapai kerajaan abadi Luo Bunga dalam sehari. Setelah Yunzan tiba di negeri abadi bunga mawar, dia mengatur Yunzi dan Yunmeng untuk tinggal di sebuah penginapan terlebih dahulu, tapi tentu saja Yunzan telah melarang kamar-kamar di penginapan, jadi mustahil bagi Yunzi dan Yunzan. Yunmeng untuk melarikan diri. Kalian tinggal di sini dulu, saya akan aktif dulu, ketika saya aktif, saya akan kembali kepada Anda jika saya butuh sesuatu. Yunzi menangis, ayah tolong, aku benar-benar tidak bisa meminta maaf kepada suamiku. Yunzan berteriak, berapa kali kamu memberitahuku di sepanjang jalan, bisakah kamu diam, Sage Gong, Sage adikmu, Zoumi yang berumur pendek sudah mati, lebih baik dia mati sendiri, tapi dia juga menyakiti begitu banyak orang. Yunzan memerintahkan Yunmeng, perhatikan aku baik-baik, jika dia membuat kesalahan, hanya kamu yang bertanya. Yunmeng tidak mengatakan apa-apa, dan Yunzan buru-buru pergi. Yunzi berkata, jika ayah benar-benar ingin aku pergi dan tidur dengan pangeran bunga tertentu, atau menikahi pangeran bunga tertentu, maka aku akan mati untuknya, jangan berani-berani menghentikanku. Yunmeng menghela nafas, hidup kami menyedihkan, kamu beruntung, setidaknya kamu pernah bahagia, sementara aku tidak beruntung, aku tidak akan menghentikanmu, pada kenyataannya, aku tidak ingin hidup, dan sebagai hal berdiri, saya memiliki sesuatu untuk dikatakan tentang itu, karena saya mengetahui bahwa Zoumi meninggal, saya juga merasa sangat membosankan. Ah, kamu.
Ya, aku menyukainya, dan aku akan mengatakannya bahkan jika itu akan merusak hubungan persaudaraan kita. Sayangnya, dia tidak lagi tertarik padaku. Yunzi sibuk berkata, tidak, di mana saya akan marah. Anda masih Dewi Zoumi di kehidupan Anda sebelumnya. Target awalnya juga Anda, hanya karena saya mendahului Anda sehingga Anda begitu pasif. Jangan katakan itu, orang-orang sudah pergi, apa gunanya membicarakannya. Lagi pula, jika ayah benar-benar ingin kita melakukan sesuatu, kita akan mati bersama. Bagus. Yunzan memasuki istana kerajaan Bunga Luo Abadi, dan kemudian melakukan aktivitas. Dan saat ini, Omi masih dalam perjalanan ke sini. Pikiran Omi dipenuhi dengan gambar Yunzi sedang dipermainkan. Dia benar-benar tidak dapat menerima pukulan seperti itu. Jika dia datang ke kerajaan abadi Bunga Luo dan benar-benar mengetahui bahwa Yunzi telah dipermainkan, saya khawatir Omi akan sangat terpengaruh, seperti Green King saat itu, yang belum menikah. Istrinya dibunuh pertama Jay dan kemudian dibunuh oleh Master musim panas ini. Setelah itu semangatnya sangat dirangsang, menyebabkan pencapaian hidupnya berhenti di situ. Omi pasti akan terpengaruh oleh ini juga. Tolong, jangan pernah Omi diam-diam berdoa di dalam. Dalam sekejap mata, itu hampir sehari. Omi akhirnya hampir mencapai kerajaan abadi teratai berbunga, dan dalam 1 jam lagi, dia akan berada di sana. Namun, semakin cemas dia, semakin sial dia. Berhenti. Tiba-tiba, seorang lelaki tua menghalangi jalan Omi. Orang tua ini adalah Earth Immortal yang terlambat. Omi bahkan tidak memandangnya dan berkata, jika kamu tidak ingin mati, segera menyingkir dariku, aku tidak punya waktu untuk dihabiskan bersamamu. Siapa kamu dan mengapa kamu menyusup ke dalam kerajaan abadi Bunga Luo milikku? Pria tua itu berteriak. Meskipun Omi tega membunuh, dia benar-benar tidak memperhatikannya. Omi melewatinya dan segera berlari ke kerajaan Bunga Luo Abadi. Namun, lelaki tua itu menghentikan Omi lagi, dan Earth Immortal yang terlambat ini cukup cepat. Kamu tidak ingin hidupkan? Kamu mencoba menghentikanku lagi. Omi meraung. Mungkin Yunzi sedang ditelanjangi sekarang. Mungkin dia akan segera muncul untuk menyelamatkan Yunzi. Ditunda oleh orang ini, kan? Bahwa apa yang bisa diselamatkan tidak dapat diselamatkan. Orang tua itu berkata, saya adalah kaisar tua dari kerajaan abadi Bunga Mawar. Anda berani melanggar kekaisaran saya. Anda tidak ingin bercampur. Memberi adalah keluar. Hehe, hal lama. Kamu benar-benar bosan hidup kamu. Omi langsung mati. Orang tua itu juga membunuh Omi. Boom. Mantra mereka saling bertabrakan, dan langit menjadi gelap. Ah, kenapa kamu begitu kuat? Orang tua itu terkejut. Pertarungan santai dengan Omi, dia merasa bahwa Omi kuat. Omi penuh dengan niat membunuh dan terus menyerang. Tidak berhenti sampai dia membunuh hantu tua ini. Hukum kehidupan hebat. Omi seperti banteng yang kejam, maju dan memukuli orang tua itu untuk mundur. Puff, beberapa menit kemudian, lelaki tua itu menyemburkan seteguk darah. Surga, dia hanya seorang dewa bumi pertengahan, mengapa aku sama sekali bukan tandingannya? Jika aku tidak memiliki keterampilan dalam kecepatan, aku akan dicincang sampai mati olehnya. Omi mulai meragukan hidupnya ketika dia memukulinya. Tunggu, tunggu. Omi hendak membuat langkah besar untuk meledakkannya sepenuhnya ketika lelaki tua itu berteriak tanpa henti. Omi tiba-tiba sadar dari keadaan marah plus cemas yang baru saja dia alami. Hanya setelah bangun, Omi menyadari betapa buruknya orang tua Earth Immortal yang terlambat ini telah dipukuli olehnya. Pada saat ini, lelaki tua itu berlutut di tanah, memar dan bengkak, menangis dan memohon belas kasihan. Tolong, tolong lepaskan saya. Saya tidak ingin mati. Saya benar-benar tidak ingin mati. Seluruh immortal saya. Kingdom, masih mengandalkanku, tolong. Omi menurunkan tangannya yang terangkat ke udara. Pada saat ini, Omi bingung di dalam apakah saya benar-benar memukul ini. Tidak mungkin, bahkan jika saya melampaui batas saya sebelumnya, tapi itu adalah kemenangan dekat, dan sekarang, itu benar-benar kasar. Mengapa saya tiba-tiba begitu kuat sekarang? Ada yang tidak beres. Ya, Omi sangat bingung. Dengan kekuatannya saat ini, dan perbedaan antara tahap Earth Immortal tengah dan akhir, tidak mungkin baginya untuk mengalahkan orang tua ini tanpa melawan. Hanya ada satu kemungkinan, Omi baru saja meningkatkan kekuatannya. Kekuatan banyak untuk beberapa alasan. 2149. Namun, Omi ingat bahwa dia tidak meningkatkan kekuatannya. Prajurit muda, saya mohon ampuni orang tua itu. Orang tua itu melihat bahwa Omi tidak berbicara, berpikir bahwa Omi masih ingin membunuh dan bersujud dengan putus asa. Omi berkata, kamu tidak punya kekuatan untuk melawan sekarang. Tuan muda, saya memiliki mata dan tidak tahu bahwa Anda begitu kuat, tolong selamatkan suami saya. Aku menanyakan sesuatu padamu. Omi berteriak. Ya, barusan aku tidak punya tenaga untuk melawan sama sekali. Rasanya seperti 1000 kuda yang berlari kencang, tak terbendung, menghajarku jauh-jauh dari sisi itu, ke sisi ini. Aku bertarung dan melarikan diri. Untungnya aku masih bagus dalam hal kecepatan. Kalau tidak, kamu akan terbunuh hidup-hidup. Omi mendengus bangga. Siapa suruh kamu berani memprovokasi saya? Tahukah kamu bahwa saya sekarang sedang terburu-buru untuk pergi ke Flower Immortal Kingdom? Sial, jika saya terlambat dan istri saya najis. Demi pangeran bungamu, aku akan menghancurkan seluruh negerimu. Itu tidak mungkin. Bahkan jika itu aku, beri aku 100 nyali, aku tidak akan berani menyentuh wanitamu, apalagi orang-orang di negaraku. Orang tua itu sibuk berkata. Kamu tahu sial, aku tidak punya waktu untuk omong kosong denganmu sekarang. Aku akan mengampunimu kali ini. Berdoa saja agar tidak ada yang terjadi pada istriku. Jika tidak, kerajaan Bunga Luo Abadi pasti akan ditutupi mayat.
Wajah lelaki tua itu memucat. Takut Omi benar-benar berani melakukan ini. Sibuk berkata, prajurit muda, aku tidak menyembunyikan apapun. Negeri abadi bunga mawarku, tetapi ditutupi oleh filantropi atas di benua Feiyan atas. Kamu bisa membunuhku. Jangan sentuh negaraku ah. Omong kosong penutup. Omi mendengus dengan jijik. Tidak ada seorang pun di benua Feiyan atas yang berani mengacaukan Omi. Kecuali 4 dewa surgawi yang kuat yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dan mengancam Omi, jika dia tidak punya waktu sekarang, Omi akan mengajarinya bagaimana berperilaku dalam hitungan menit. Omi tidak lagi peduli dengan lelaki tua itu dan dengan cepat bergegas ke negara bunga-bunga abadi. Omi tidak menyayangkannya, tetapi jika sesuatu terjadi pada Yunzi, lelaki tua itu akan tetap mati. Orang tua itu juga dengan cepat mengikuti. 1 jam kemudian, Omi tiba di kerajaan abadi Luo Bunga. Omi berdiri di langit di atas istana Flowery Immortal Kingdom dan segera menyapu pikiran abadinya. Dan tiba-tiba, Omi melihat Yunzan berdiri di sebuah istana besar di Flowery Immortal Kingdom. Adapun Yunzi dan Yunmeng, tidak ada tanda-tanda mereka saat ini. Omi mendengar seorang pria yang menyerupai seorang kaisar di aula utama tertawa. Yunzan, mulai sekarang, kamu adalah negara bawahan dari kerajaan bunga Luo Immortalku. Ya, saya memberi hormat kepada Kaisar Luo berbunga. Hahaha, Kaisar Hua Luo tertawa terbahak-bahak. Pada saat itu, Yunzan berkata, Kaisar, saya memiliki 2 putri. Dengan keindahan negara, saya tidak tahu apakah saya memiliki kehormatan untuk mengenal pangeran negara Anda. Kaisar Hua Luo tersenyum, saya khawatir pangeran saya tidak diberkati. Kalau begitu, baiklah kalau begitu. Yunzan berpikir bahwa Raja Bunga Lola sedikit menyesal karena menolak. Pada saat itu, Raja Bunga Mawar berkata, karena aku menginginkannya. Ah, Yunzan, kedua putrimu bernama Yunzi dan Yunmeng, kan? Tepat. Saya pernah mendengar tentang kecantikan mereka. Saya pernah mendengar sebelumnya bahwa yang Anda panggil siapa namanya, Cloud Valet, juga menikah dengan Zoomi, kan? Benar. Zoomi itu benar-benar agak terkenal dan jenius di benua Feiyan atas, jadi saya cukup tertarik pada wanita Zoomi. Jujur saja, ketika saya memikirkan wanita Zoomi menjadi wanita saya merasakan penaklukan. Di dalam hahaha, Yunzan berkata, saya bersedia melayani. Sejujurnya, saya sudah membawa kedua putri saya menunggu yang mulia untuk memanggil mereka. Hahaha, bagus. Raja Valuo menjilat bibirnya seolah-olah makanan akan segera tiba. Dan Ebe, cepat-cepat pergi dan bawa mereka ke sini. Jika aku bersenang-senang, aku berniat menjadikan mereka putri. Bagaimana menurutmu? Ah, Yunzan sangat gembira dan panik. Aku sangat bersedia. Jadi, Yunzan segera meninggalkan istana dan pergi membawa Yunzi dan Yunmeng. Omi hanya menyaksikan dengan tenang dari langit. Omi tidak langsung keluar, dan Omi benar-benar lega di dalam. Itu tidak terlambat, itu tepat pada waktunya. Jika dia terlambat 1 atau 2 jam, maka istrinya akan menjadi putri orang lain. Omi berdiri di langit dan mendengus, mesum ini aku akan membuatmu menyesal menjadi seorang pria. Yunzan segera tiba di penginapan tertentu. Yunzi, Yunmeng. Ah, melihat ayah kembali, Yunzi dan Yunmeng terkejut, dan Yunmeng sibuk berkata, ayah, seharusnya tidak. Hahaha. Yunzan tertawa terbahak-bahak dan berkata, Yunzi, Yunmeng, kalian benar-benar beruntung. Awalnya harapan saya untuk Anda adalah bahwa akan baik untuk dapat menikahi seorang pangeran kukang. Tapi aku tidak menyangka bahwa Kaisar Bunga Mawar akan sangat tertarik padamu, terutama Yunzi, hahaha. Ah, bagaimana mungkin aku tidak menginginkannya? Teriak Yunzi. Yunzan berkata, aku tidak menyangka bahwa Raja Bunga Luo masih menjadi orang yang sangat mesum. Dia berfantasi tentang wanita Zoomi menjadi wanitanya dan merasa sangat puas. Itu sebabnya kamu memiliki kehidupan yang baik ini, Yunzi. Jika tidak, siapa yang akan melakukannya? Menginginkanmu, bunga yang patah. Baiklah, ikut aku ke istana sekarang untuk bertemu dengan Raja Bunga. Yunzi dan Yunmeng saling memandang, seolah-olah mereka telah membahasnya, dan tiba-tiba, mereka ingin bunuh diri. Yunzan berkata, jangan bermimpi, aku telah melarangmu, dan bunuh diri tidak dapat dilakukan. Seperti yang diharapkan, Yunzi dan Yunmeng gagal bunuh diri. Berikan aku. Detik berikutnya, Yunzan membawa Yunzi dan Yunmeng dan bergegas menuju istana. Dalam satu gerakan, mereka tiba di aula istana. Raja Hua Luo tertawa dan menunggu. Ketika dia melihat Yunzi dan Yunmeng, Raja Hua Luo tersenyum lebih bahagia. Kaisar, saya telah membawa Yunzi dan Yunmeng ke sini. Hahaha, mereka benar-benar cantik. Ngomong-ngomong, yang mana Yunzi? Yang ini Cloud Valet dan yang ini Cloud Dream. Cloud Valet, aku menyukainya. Hehehe. Flower Rose King menatap Cloud Valet dan tertawa putus asa. Yunmeng segera berkata, Raja Hua Luo, tolong biarkan kami pergi. Kami terpaksa melakukan ini, tolong. Raja Hua Luo tertawa, biarkan kamu pergi. Tanya ayahmu apakah dia setuju. Yunzan berkata dengan keras, Yunmeng, kamu gila. Demi negara, kamu harus setuju bahkan jika kamu harus mati. Aku tidak menginginkannya. Tidak olehmu. So, Yunzi dan Yunmeng berteriak. Hua Luo Wang tertawa, Yunzan, mulai sekarang, kita adalah keluarga, 2 putrimu. Aku sangat puas, terutama Yunzi. Hehehe, Zoomi, kamu bahkan tidak bisa membayangkan wanita yang kamu mainkan dengan sisa makanan. Akan menjadi wanita saya terlalu puas. Hua Luo Wang berseru dengan wajah puas. Hua Luo Wang berpikir bahwa Yunzi adalah permainan sisa Zoomi dan tidak diinginkan, itu sebabnya dia dengan berani menerima. Jika tidak, Hua Luo Wang tidak akan berani mengambilnya sampai mati. Bagaimanapun, reputasi Zoomi, dia tahu tentang itu. Setengah bulan yang lalu, temannya di Feyama atas memberitahu masalah Zoomi dengan Tuan Luo Ke. Suami. Yunzi melihat apa yang terjadi dan berteriak.
Saat itu, sebuah suara datang dari ambang pintu, ini memang pencapaian yang luar biasa, kekaguman, bahkan aku rela sujud. 2150. Siapa? Begitu Raja Bunga berteriak, dia segera melihat ke arah pintu. Yunzan juga panik dan melihat keluar, tapi mereka berdua bahkan tidak merasakan kehadiran siapapun sama sekali. Yun Meng Yunzi yang menangis juga melihat ke arah pintu, dan tiba-tiba, mereka terkejut. Tentu saja, Raja Bunga Mawar itu, meskipun dia pernah mendengar nama Zoumi, dia belum pernah melihatnya, jadi dia tidak mengenali siapa orang itu saat ini. Ketika Raja Bunga Mawar melihat bahwa itu adalah Dewa Bumi Tengah, dia berteriak. Mengapa Anda mengganggu kerajaan abadi saya? Seseorang, cari kaisar. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat. Ya, beberapa pelayan pribadi menjadi panik. Omi tidak menghentikan mereka. Jika dia tidak salah, kaisar yang dia bicarakan adalah orang tua yang dipukuli sampai berlutut oleh Omi 1 jam yang lalu dan memohon belas kasihan. Suami. Yunzi berteriak kaget dan bergegas menuju Omi. Yun Meng juga tidak bisa mengendalikan dirinya dan berlari ke arah Omi karena dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan saat ini selain Omi, ayahnya telah menjualnya. Yun Zizi melemparkan dirinya ke dalam pelukan Omi dan menangis sekeras yang dia bisa, mengubah semua tahun kekhawatiran dan semua emosinya menjadi air mata. Namun, Yun Meng merasa malu. Meskipun dia tidak bisa mengendalikannya, dia berlari ke sisi Omi tapi hanya bisa berhenti beberapa meter di depan Omi. Meskipun betapa dia ingin melompat ke pelukan itu di dalam dan juga melepaskan keluhan dan air matanya, tapi sayangnya dia hanya bisa menonton. Momen kebahagiaan ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Yunzan agak bingung saat ini, tapi itu Zoumi, bukankah dia sudah mati? Tentu saja, Raja Peri itu juga terkejut pada saat ini. Apa-apaan ini? Yunzi memanggilnya suaminya. Mungkinkah dia Minggu? Atau apakah Yunzi menikah dengan suami lain? Ini adalah suami kedua. Raja Akar Berbunga segera meraung. Yunzan, apa yang terjadi? Yunzan juga bingung saat ini. Dia bingung kapan Zoumi menjadi Immortal Earth Tengah. Dia pernah mendengar bahwa Zoumi telah menjadi Immortal Mortal, tapi sekarang dia adalah Immortal Earth Pertengahan. Satu jari bisa membunuh. Dia dalam hitungan detik. Omi menghibur Yunzi, tidak apa-apa, aku di sini. Tidak apa-apa. Suamiku, wow. Yunzi sepertinya tidak bisa tenang. Lagi pula, bagaimana bisa seseorang yang dianggap telah terbunuh, tiba-tiba kembali? Bagaimana dia bisa tenang begitu cepat? Omi memandang Yun Meng dan melihat bahwa dia juga sangat menyedihkan, juga dikhianati oleh ayahnya. Tetapi Yunzi di sini memiliki dia untuk dihibur dan diandalkan, sementara dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan. Omi berkata kepada Yun Meng, semuanya sudah berlalu. Dengan saya di sini, tidak ada yang bisa menyakiti Anda di masa depan. Memehamm. Yun Meng menangis, kata-kata Omi terasa seperti kata-kata terhangat yang pernah dia dengar dalam hidupnya. Omi menatap Raja Bunga dan berkata, haruskah aku melakukannya, atau kamu akan melakukannya sendiri? Tubuh Flowering Rose King bergetar, sibuk, siapa kamu? Ini pria yang bergerak atau pria pernikahan kedua? Kamu adalah pernikahan kedua, aku akan bertanya lagi, apakah aku melakukannya atau kamu melakukannya sendiri? Ah, kamu benar-benar berhati-hati. Tiba-tiba, Raja Bunga Luo jatuh ke tanah karena terkejut. Omi berkata dengan marah, kamu, seorang kaisar kekaisaran immortal kecil, beraninya kamu menyentuh wanitaku, aku tidak percaya aku akan memusnahkan seluruh negaramu dalam hitungan menit. Raja Hua Luo sibuk berkata, Senior Zoumi ini benar-benar salah paham, bagaimana saya berani menyentuh wanita Anda? Semua orang tahu tentang apa yang terjadi pada Anda di benua Feiyan atas, saya tidak akan berani bahkan jika Anda memberi saya 100 nyali. Dan kamu masih berdebat. Saya benar-benar tidak berani, saya pikir Yunzi adalah wanita yang tidak Anda inginkan dan tinggalkan, jadi itulah mengapa saya berani. Dan karena Anda jenius, itulah mengapa saya berpikir bahwa menikahi Anda untuk bermain dengan sisa makanan adalah suatu kehormatan, sebuah pencapaian. Pergi ke neraka, Omi. Sebuah tamparan di wajah. Ah, tiba-tiba, Raja Bunga Mawar lumpuh dan jatuh berlumuran darah akibat tamparan Omi, tapi dia belum mati. Flower Rose King menatap Omi dengan marah dan berteriak, Zoumi, aku tidak patuh. Omi mendengus, bahkan jika Yunzi ditinggalkan olehku, kamu bebas bermain dengannya, kan? Kamu pantas mati, dan kamu tidak melihat apa yang kamu miliki. Pada saat ini, orang tua dari sebelumnya datang. Ketika Raja Faluo melihatnya, dia sibuk berkata, ayah, Zoumi ingin membunuhku, selamatkan aku. Ini, kaisar tua itu sedikit kewalahan ketika dia melihat putranya jatuh dalam genangan darah. Ayah, selamatkan aku, teriak Raja Bunga. Omi mendengus dan menatap lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Orang tua itu sangat tertekan saat ini. Raja Bunga Mawar berkata kepada Omi, Zoumi, aku tahu bahwa kamu sangat berpengaruh di benua Feiyan atas dan bahkan Tuan Luo tidak dapat membunuhmu. Tetapi sayangnya, kamu tidak dapat melakukan apapun yang kamu inginkan di sini hari ini. Ayahku, seorang Earth Immortal yang terlambat, dan kamu, seorang Immortal Earth Tengah, sebaiknya tidak bertindak sembarangan di sini. Masalah hari ini adalah kesalahanku. Aku tidak menyelidiki apakah Yunzi adalah orang yang kamu tinggalkan. Aku minta maaf untuk ini, dan saya harap Anda tidak akan membunuh saya. Kami tidak saling menyinggung dengan air sumur. Hua Luo Wang melunak saat dia membawa ancaman, namun ancamannya lemah. Omi mendengus, ayahmu, hampir terperanjat olehku, apakah menurutmu dia bisa menyelamatkanmu? Tidak mungkin, ayahku adalah Dewa Bumi yang terlambat. Hua Luo Wang sibuk, matanya menatap ayahnya. Orang tua itu menghela nafas dan berkata, ini hanya masalah waktu. Nah, Tuan Zhou benar, saya memang hampir dipukul olehnya. Saya bertemu dengannya 1 jam yang lalu. Saya pikir dia adalah seorang penyusup dan mencoba menghentikannya. Tetapi aku hampir terbunuh olehnya. Untungnya aku bisa menyelamatkan hidupku dengan berlutut tepat waktu dan memohon belas kasihan.
Jadi, ayah benar-benar tidak bisa menyelamatkanmu saat ini. Jadi jaga dirimu, yang menyuruhmu untuk tidak pernah mengubah nafsu ini kebiasaan. Wanita cantik adalah sesuatu yang menemani pria kuat, tidak semua orang bisa memilikinya. Setelah mengatakan itu, pria tua itu menoleh kesakitan dan berjalan pergi. Ah, ayah, Hua Luoqing meraung dengan wajah pucat, ayahnya bahkan tidak berbalik. Tentu saja, pada saat ini, Yunzi dan Yunmeng sama-sama sangat terkejut, tidak menyangka bahwa Omi begitu kuat. Pada saat ini, Yunzan juga duduk di tanah dengan pantatnya. Raja berbunga telah dibersihkan. Bagaimana dia bisa merindukannya? Omi melambaikan tangannya ke udara dan menamparnya. Jangan, Bang. The Flower Lola King berubah menjadi sepotong kue daging. Tubuh Yunzan gemetar ketakutan saat dia melihat pai daging Flower Lola King. Omi tidak menunjukkan belas kasihan, meskipun Raja Akar Bunga ini dengan licik berpendapat bahwa dia salah mengira bahwa Yunzi adalah orang yang dia tinggalkan. Penjelasan ini tidak bisa menyelamatkan hidupnya sedikit pun. Bahkan jika itu benar-benar ditinggalkannya Omi, itu adalah masih merupakan kejahatan modal. Omi berkata kepada Yunzan yang ambruk di tanah, sekarang giliranmu. Zoumi, tolong jangan bunuh aku ayah mertuamu, ayah mertua yang tak tertandingi. Kaisar sibuk menjadi emosional dan berkata. Omi mendengus dengan jijik di sudut mulutnya, yang harus dibunuh adalah ayah mertua. Ah, Yunzan bergidik tidak ada gunanya beretika dengan Omi. Zoumi, aku tidak berdaya dalam melakukan ini, aku melakukannya untuk kerajaan abadi. Masih berani berdebat, itu jelas untuk diri sendiri. Orang macam apa yang saya tidak tahu, Anda bahkan berani memakan sumsum tulang anak Anda sendiri. Apalagi yang tidak bisa Anda lakukan. Saat itu Anda masih ingin memakan sumsum tulang saya. Akun ini sama persis. Masih berani berdebat, itu jelas untuk diri sendiri. Orang macam apa yang saya tidak tahu, Anda bahkan berani memakan sumsum tulang anak Anda sendiri. Apalagi yang tidak bisa Anda lakukan. Saat itu Anda masih ingin memakan sumsum tulang saya. Akun ini sama persis. Bersambung.